Selamat pagi, hari ini kami ajak ziarah ke makam bangsawan dari tanah Jawa dan keluarga kerajaan di Surabaya. Di kota Surabaya ada makam khusus bangsawan, mulai dari makam keturunan bangsawan, kerajaan hingga pejabat zaman dulu. Makam tersebut yakni makam Sentono Boto Putih di Jalan Pegirian, Surabaya. Lokasi makam tersebut masih berada di kawasan makam Sunan Ampel. Di sana terdapat makam Pangeran Lanang Dangiran atau yang lebih dikenal dengan Sunan Boto Putih. Cerita dan sejarah tentang Sunan Boto Putih memang tak banyak diungkap pada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Meski disebut Sunan, namun namanya tak terlalu dikenal seperti Wali Songo. Kompleks pemakaman ini merupakan kompleks makam Sunan dan para bangsawan Adipati di Surabaya. Arsitektur bangunannya pun tak jauh berbeda dengan makam Sunan Ampel. Gapura makam bergaya ornamen keraton. Sebelum masuk lewat gapura Kiai Ageng Brondong, terdapat gapura makam Mas Adipati Panji Jodirono. Di dalamnya terdapat makam yang berjajar dari anak keturunan serta petinggi bawahan Jodirono. Makam Jodirono berdampingan dengan makam istrinya. Saat masuk dan hendak mencari makamnya akan kesulitan. Pasalnya tidak ada penanda, hanya kain putih yang menyelimuti batu nisan di bagian dalam makam. Sejarah Jodirono di Surabaya terkait dengan kompleks makam di Jalan Pegirian, tempat dimakamkannya Mas Adipati Panji Jodir atau Jodirono yang wafat tahun 1758, seorang cucu dari Ki Ageng Brondong dan keturunan Raja Brawijaya. Makam ini merupakan bagian dari kompleks makam bangsawan dan keturunan Raja Brawijaya di Surabaya dan terdaftar sebagai bangunan cagar budaya kota. Nah, keturunannya Kanoman tulisannya, kok Kanoman? Iya, Kanoman. Berarti kerajaan. Muda ya, kerajaan. Berarti kerajaan. Kasepuannya di tengah. Oh, Malja. Baca ada Kanoman Kasepuan. Iya. Komplek semua Iya, di situ. Keluarga. Semua di situ. Sama keluarga. Iya. Nggih, matur nuwun. Mas Adipati Jodirono. Kiai Temenggung Jodirono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu Iya, ini Supriyanti. bukan si Jodirono-nya mana? Jodirono juga menjabat sebagai pemimpin Duku Boto Putih di kawasan Pegirian, yang dulu merupakan semua kawasan. Sebelum adanya Surabaya saat itu masih disebut Ujung Galuh. Setelah makam Mas Adipati Panji Jodirono, peziarah bisa menuju ke makam Pangeran Lanang Dangiran Kiai Ageng Brondong atau Sunan Boto Putih yang menyebarkan Islam di Surabaya. Di dalamnya, selain terdapat makam Sunan Boto Putih, juga terdapat makam Maulana Muhammad Saifuddin Sultan Banten ke-XVI terakhir yang wafat pada 3 Rajab 1318 hari 11 November tahun 1899. Luas kompleks makam Sentono Agung Boto Putih sekitar 4.000 meter persegi dan terbagi menjadi 2 area besar. Pertama adalah makam Pangeran Lanang Dangiran, kedua makam Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Sunan Boto Putih, juga dikenal sebagai Pangeran Lanang Dangiran atau Ki Ageng Brondong, adalah ulama keturunan bangsawan kerajaan Belambangan yang menyebarkan Islam di Surabaya. Beliau menjadi murid Sunan Ampel dan mendirikan pesantren di kawasan Pegirian, Surabaya. Julukan Boto Putih melekat karena bangunan awal pesantrennya menggunakan batu bata putih. Beliau juga merupakan tokoh penting di Surabaya dan makamnya menjadi situs ziarah yang ramai. Makamnya bersebelahan Sunan Boto Putih dan Sultan Banten. Keduanya sama-sama tertutup,
Tapi yang Sultan Banten bisa masuk di ruangan kayunya. Ini Raden ini dari mana, Pak? Apa dari Madura? Ada dari Madura? Ini Raden Adipati Panji Jimat Cokronegoro, Bupati Sidoarjo tahun 1893-1975. Umurnya itu adalah Bupati Sidoarjo. Nama-namanya tuh kok Condro, Panji, itu kan Madura. Madura. Sunan Boto Putih dikenal juga sebagai Ki Ageng Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran. Ia merupakan putra dari Pangeran Kedawung Sunan Tawangalun, seorang raja di Belambangan. Berikut makam R.A. Cokronegoro keempat yang menjabat di Surabaya, dikenal sebagai Bupati Surabaya dari tahun 1863 hingga 1901 dengan nama asli R. Bagus Abdul Qadir Jailani dan Raden Panji Pramuwijoyo di Purworejo. R.A. Cokronegoro keempat adalah bupati keempat di daerah tersebut yang mulai menjabat pada tahun 1907. Dan selanjutnya adalah R. Tinggi Panjang. Cokronegoro kelima adalah seorang bangsawan dan pejabat yang menjabat sebagai Bupati Surabaya dari tahun 1901 hingga 1912. Sebelum kemudian menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Ia merupakan keturunan dari Bupati Surabaya sebelumnya, R.A. Cokronegoro IV, dan makamnya berada di Kompleks Makam Para Bupati di Surabaya. Dua satu, tiga. Panji, coba di mana itu, Mas? Kita masuk sini ya. Dan uang sini uang. Sarian Kanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makam ya cuman makam aja. Makamnya yang mana, Pak? Makamnya Bupati. Yang Kanomannya itu. Ini keluarganya saja. Demikian perjalanan hari ini. Anda semua sudah kami ajak ziarah ke Bupati Surabaya waktu Jalan Majapahit atau Maram. 1. Sunan Boto Putih Kiai Ageng Brondong. Museum TNI Angkatan Laut. Bisa masuk. 2. Sultan Banten terakhir, Maulana Muhammad Saifuddin. 3. R.A. Cokronegoro IV Bupati Surabaya.
4 RA Cokronegoro kelima Bupati Sidoarjo. Kami berharap sebagai Sijlis kita juga mengetahui sejarah leluhur kita. Semoga Anda dalam keadaan sehat semua.